Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Dinada Arisandi. Dan di channel ini saya akan lebih banyak sharing. Dan ini channel baru, saya tergerak untuk bercerita atau sharing tentang apa yang saya ketahui. Akhir-akhir ini kita sering dengar kali ya teman-teman yang buka sosial media tentang MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Nah, kebetulan banget dalam MBTI itu sendiri itu ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro bilang, wah ini valid banget nih, sesuai banget sama kepribadian saya. Kemudian yang pro, ada yang bilang, wah ini mah pseudoscience, itu mencocok-cocokan aja. Wah, terus gimana dong? Nah, kita akan sama-sama belajar tentang apa sih sebenarnya MBTI itu, dan kenapa itu bisa relate sama dengan diri kita. Sebelum ke MBTI ya, itu kan kaitannya sama yang namanya personality. Nah, sebenarnya apa definisi personality? Personality itu adalah kecenderungan sikap kita, pikiran kita, perilaku kita terhadap sesuatu. Contoh, ketika teman-teman dalam sebuah kumpulan rame, ada tipe orang yang kecenderungannya langsung begitu masuk, minggir, duduk di pojokan. Ada tipikal orang yang ketika masuk tidak langsung pengen ke tengah dan pengen kenalan sama banyak orang, ngomong sama banyak orang. Nah, itulah kecenderungan secara otomatis dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira seperti itu personality. Nah, apa itu MBTI? Oke, kalau teman-teman sudah pernah ikut tes gitu kan ya, ada yang nemu misalnya ENTJ, ada yang nemu ISFP, ada yang nemu ENFJ gitu misalnya. Kan ada 4 huruf tuh. Misalnya ENFJ ya. ENFJ. Nah, apa arti dari itu semua? Oke, huruf pertama dalam MBTI itu bagaimana, itu bicara tentang bagaimana seseorang memperoleh energi. Misalnya, seorang ekstrovert, itu dia ketika dia masa bosen, gak begitu berenergi, dia mencari orang. Dia, wah aku pengen ketemu orang nih. Saya pengen ngobrol sama orang dan sebagainya. Itu orang ekstrovert. Kecenderungannya orang ekstrovert ini, dia talkative secara natural ya. Orang introvert juga bisa talkative. Cuman orang ekstrovert itu, secara naturally, secara naturalnya dia cenderung lebih talkative. Kemudian juga dia sangat bersemangat untuk ketemu orang. Kemudian preferensi yang introvert, yang I, kan tadi huruf pertama kalau nggak E, I. Introvert itu orang yang kecenderungannya itu ketika dia merasa low energy, dalam kondisi energi yang lemah, nah itu dia pengen sendiri. Dia bermain dengan ide, dia baca buku, dia menggambar dan sebagainya. Dia akan merasa penuh ketika sendiri. Oke, itu huruf pertama. Kemudian yang kedua, yaitu preferensi S dan N. Bagaimana seseorang menyerap informasi. Orang tipe S atau sensing, itu mereka menyerap informasi melalui panca indera mereka. Dia fokus kepada apa yang dilihat, didengar, dicium, tanpa memberikan embel-embel makna dan sebagainya. Nah, mereka cenderung fokus kepada apa yang ada saat itu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan sebagainya. Yang satunya orang intuitif, adalah tipe orang yang ketika dia memperoleh informasi, itu tidak hanya sekedar apa yang dia lihat, tetapi pikiran dia jauh kepada konsep apa yang ada di baliknya, kepada ide apa, kemungkinan apa yang akan terjadi di balik satu peristiwa itu. Oke, itu adalah tentang bagaimana seseorang menyerap informasi. Oke, kemudian yang ketiga, tentang bagaimana orang membuat keputusan. Ada tipikal orang thinking, ada tipikal orang feeling. Kita kembali bicara bahwa setiap dari kita itu menggunakan rasional dan juga perasaan. Tetapi secara natural, orang tipikal feeler atau feeling, dia dalam membuat keputusan itu mengedepankan manusia, perasaan.
orientasinya kepada manusia. Misalnya dalam membuat keputusan, di sini ada teman-teman yang orangnya nggak enakan nih kalau mau bikin sesuatu, wah ini bener nih, cuman saya nggak enak, gitu. Kecenderungan seperti itu bisa dikatakan typical feeling. Dia nomor satu mengedepankan perasaan, emosi. Kata kunci dari orang feeling itu harmoni, oke? Kemudian tipe selain lawan dari feeling ini, yaitu thinking. Kata kunci dari orang yang dengan preferensi thinking adalah rational. Sesuatu yang konsisten, logis, masuk akal. Nah, orang-orang tipe thinking. Orang thinking ini, dia tidak ragu untuk berdebat. Ketika dia memang merasa bahwa yang diyakini benar, secara logika benar, secara akal benar, dia berani berargumen, loh iya emang benernya begitu. Beda sama orang feeling. Kalau orang feeling, meskipun dia benar, dia cenderung menghindari konflik. Karena ketika kita berargumen, debat, sometimes itu nyakitin. Nah, itu perbedaan antara typical thinking dan feeling. Yang keempat, huruf keempat, itu terdiri dari antara perceiving atau P sama judging atau J. Huruf keempat ini berbicara tentang the way of life, bagaimana dia hidup. Orang tipikal perceiving, dia cenderung hidupnya sederhananya gini, dia wait and see what happen. Dia menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tipikal orang perceiving itu memiliki kecenderungan lebih santai hidupnya. Itulah mengapa mereka ini kebanyakan easy going, fleksibel, karena memang mereka benar-benar menunggu dan tidak buru-buru menilai. Itu hal yang saya suka dari perceiving. Tetapi orang perceiving pun dia berpotensi untuk membuat sesuatu tidak sebagaimana mestinya, karena mereka nggak jauh-jauh biasanya dari procrastination atau menunda-nunda, kemudian tidak terorganisir dengan baik apa yang dia lakukan, yang membuat dia kadang kesulitan untuk membuat planning, kemudian untuk menentukan sesuatu, memilih sesuatu. Oke, kita ngomongin yang typical judging. Saya ini dari typical judging, ngomong-ngomong. Orang judging itu kata kuncinya adalah dia tidak berlama-lama dalam memberikan keputusan atau penilaian. Orang judging cenderung terorganisir. Orang judging biasanya hari ini mau ngapain dia sudah punya planning. Dia terstruktur. Dia nggak suka telat. Begitu ada orang yang telat, pasti dia paling resah atau paling cerewet kalau di atasan, karena memang orang judging punya schedule yang tepat. Ini sisi positifnya, tapi sisi yang nggak sehatnya ketika dia tidak mengembangkan, dia menjadi agak nggak fleksibel akhirnya. Karena dia punya jadwal, kemudian nanti ketika ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai jadwalnya, dia akan frustrated, merasa frustasi dan sebagainya. Kemudian orang judging juga, dia biasanya lumayan bisa menyusun apa aja yang mau dilakukan, yang kadang-kadang membuat dia sendiri ketika tidak bisa melakukan apa yang sudah dia plan, itu dia menjadi pusing sendiri. Nah, kembali lagi, typical perceiving dan judging itu adalah nature dari kita, dari masing-masing diri kita. Bisa jadi kita perceiving, bisa jadi judging. Nah, dari semua itu, nah teman-teman bisa mengidentifikasi diri teman-teman sendiri gitu kan. Oh, saya tipikal orangnya kayaknya ekstrovert deh, karena saya tuh nggak bisa lama-lama sendiri. Saya paling seneng tuh kalau ketemu orang. Oh, mungkin saya orangnya kayaknya introvert deh, saya lebih suka ngulik ide di rumah, nonton TV di rumah atau sebagainya, tanpa butuh harus ketemu orang dan sebagainya. Kemudian intuitive sensing, nah seperti yang saya jelaskan tadi. Pada poinnya, meskipun kita memiliki tipe kepribadian dan preferensi yang berbeda-beda, tetapi itu nggak jadi masalah ketika kita bisa mengenali diri kita.
Karena ketika kita bisa mengenali potensi dalam diri kita, saya memiliki power atau kekuatan di mana sih kita mengembangkan diri kita terus-menerus, itu akan menjadi kekuatan yang unik bagi setiap individu. Nah, sebenarnya MBTI itu tidak sesederhana 4 huruf itu saja. Ada 4 functional stack namanya, yaitu urutan fungsi kognitif yang diambil dari teorinya Carl Gustav Jung dari Swiss, seorang psikolog dari Swiss. Tapi mungkin kita akan bahas di video berikutnya karena pasti akan panjang kalau di sini. Oke, teman-teman semua, itu tadi penjelasan sederhana tentang what is MBTI atau apa itu MBTI. Semoga teman-teman bisa kebantu dan bisa sedikit lebih paham tentang MBTI. Saya Helmi, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.